bukan malah kemudian ke yang lain. Coba sekarang misalnya kita tanya para perokok, mereka sakit apakah kemudian oh ada yang sakit nih konsumen kita, ayo kita jengukin, kita bayarin biaya berobatnya, ada nggak ya kayak gitu? Ya kan? Jadi sebenarnya industri rokok itu tidak bertanggung jawab, gitu kan? Mereka hanya akhirnya mengalihkan gitu ya, mencitrakan seolah-olah mereka baik lewat beasiswa-beasiswanya itu, seperti itu Teh. Benar-benar mind blowing berarti ternyata ya beasiswa itu hanya sebagai ajang pencitraan aja untuk menarik simpati masyarakat ya, bahwa ya ini loh industri rokok itu juga bisa masuk, bisa ikut Indonesia gitu, untuk memajukan Indonesia, memajukan putra Indonesia buat perguruan tinggi gitu, melalui tinggi gitu. Nah, lanjut mungkin sekarang kita akan ke penanggulangan. Dokter bisa dijelaskan sama Dokter Amles juga Dokter Cahya gitu. Penanggulangan rokok gitu, perokok gitu. Kira-kira sekarang ini kan tadi data dari Kebaja itu ada 3,2 juta anak yang perokok ya. Kira-kira dari dokter sendiri penanggulangannya untuk anak-anak yang perokok maupun orang tua itu seperti apa sih kira-kira? Apakah ada apakah ada perawatan khusus gitu, ataukah memang bisa dengan mengkonsumsi hal-hal yang menyehatkan seperti itu dokter? Untuk penanggulangan pada perokok ini tentu saja tidak mudah dan memerlukan kerjasama beberapa pihak ya, terutama yang paling penting tuh kebijakan tadi ya, dari Perda setempat seperti itu ya. Kemudian juga jadi kalau dari Perdanya itu ada kepastian hukumnya, ada kejelasan gitu ya. Kemudian dari pihak sekolah juga bisa sangat membantu. Terus yang paling penting juga dari rumah sendiri, ya, dari rumah. Bagaimana para orang tua memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anaknya, terutama anak laki-lakinya lah. Kalau pada usia remaja, kelihatannya lebih banyaknya laki-laki ya, Kak, ya. Tapi kalau pada orang dewasa, ya yang gender tadi, ya dewasa perempuan itu sudah banyak juga gitu ya. Kalau dari kesehatannya, di puskesmas sendiri itu kan saya sudah mulai ada UBM ya di beberapa puskesmas besar gitu ya, upaya berhenti merokok yang dilakukan di beberapa titik di kelurahan, di masyarakat seperti itu. Jadi ada terapi khusus buat masyarakat ya yang ingin untuk berhenti merokok. Itu ada caranya, dan itu ada di beberapa puskesmas yang sudah mulai ada tuh dibentuk UBM-nya seperti itu. Kalau saya karena pengalaman di klinik ya, kalau di klinik sendiri ya sebetulnya kalau untuk yang masih bisa penanggulangan lingkungan, penanggulangan dengan di rumah, kemudian peraturan di sekolah gitu ya, itu tadi bisa dari terapi lingkungan gitu ya. Tapi kalau memang sudah yang agak berat itu, kalau sudah ada kecanduannya itu, jadi kalau sudah ada kecanduan itu memang perlu konsultasi dengan dokter khusus gitu ya, karena memang sudah ada efek nikotin yang ada di dalam tubuhnya gitu ya. Baik itu tadi rokok yang tradisional maupun yang modern tadi gitu ya. Jadi memang harus perlu konsultasi khusus kalau yang sudah ketergantungan, dan setiap seperti rokok kemudian zat adiktif ya, seperti narkoba gitu ya, itu juga termasuk zat-zat yang menimbulkan ketergantungan. Tentunya memang perlu rehabilitasi tadi ya, rehabilitasi dan perlu penanganan khusus dan harus diterapi oleh dokter gitu ya, karena untuk melepaskan dari ketergantungan itu memang tidak mudah gitu. Jadi kalau memang misalnya ada keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita yang ternyata sulit gitu untuk melepaskan dari efek kecanduannya, memang harus ada terapi dari dokter. Mungkin aku sedikit nambahin dari tips-tipsnya, versi tips-tipsnya gitu ya. Jadi kalau kita nih ya, mungkin sekarang kita perlu juga merubah paradigma bahwa perokok itu sebenarnya bukan orang jahat. Mereka juga sebenarnya adalah korban
sebenarnya tahu gitu kan bahaya merokok gitu kan, penyakit-penyakitnya segala macam. Tapi mereka karena kecanduannya itu tadi, jadinya sulit berhenti merokok. Siapa yang bikin mereka kecanduan? Industri rokoknya. Mereka yang mengiklankan segala macam ya kan, akhirnya orangnya jadi kecanduan. Jadi perspektifnya adalah perokok itu adalah korban, makanya kita perlu juga membantu gitu kan, membantu mensupport gitu ya. Tidak perlu kita ngasih stigma atau malah nyalahin dia, karena sebenarnya kalau ditanya, yang paling kita nanya di berbagai acara mau berhenti atau enggak, sebenarnya mereka bilang mau, tapi susah gitu kan, karena itu tadi mereka korban dari kecanduannya. Makanya betul banget perlu ada terapi khusus segala macam gitu kan. Nah, makanya selain dari terapi itu, kita juga sebagai anggota keluarga, kalau ada keluarga kita yang merokok atau teman kita yang merokok, kita support gitu kan. Bahkan kalau pengalaman pribadi gitu ya, ada teman yang merokok gitu kan, cowok juga kebetulan. Kita biasanya kalau sebelum masuk kelas pas kuliah tuh teman-teman cowok banyak yang merokok gitu. Nah, berhubung Rasulullah bilang kalau kita sayang sama saudara kita suruh bilang ke dia. Jadi aku yang nyamperin tuh teman-teman aku itu kan, bro, gue sayang nih sama lu, sini rokoknya buat gue biar gue buang. Gitu. Jadi ngingetinnya gak usah keras-keras sambil bercanda gitu kan, gue sayang nih sama lu gitu. Tapi yang cowok ke cowok gitu ya, seperti yang cewek ke cewek gitu ya. Jadi teman-teman cowok nih, jadi gak usah ragu bilang sayang sama temennya, gue sayang nih sama lu, sini rokoknya buat gue biar gue buang. Nah paling mereka itu bilangnya jangan gitu tuh, nggak apa dong gitu. Jadi mereka bukan kemudian marah, tapi akhirnya jadi ayam malu sendiri, segan sendiri. Walaupun ya udah, yang penting kita menyampaikan. Hingga suatu ketika karena kita lagi ngumpul melihat kayak gini mungkin gitu ya, biasanya anak-anak mahasiswa masih suka ada yang merokok. Ini kaget juga nih, alhamdulillah ya, teman saya itu ada yang pas mau ngeluarin rokoknya, terus pas ngelihat saya gitu kan, dia bilang, ada bagja ya, nggak jadi deh ngerokoknya. Itu benar-benar di luar ekspektasi. Yang tadinya memang ngingetinnya sambil santai gitu kan, sambil bercanda, tapi alhamdulillah ternyata ngaruh juga ya, minimal dia tidak merokok ketika ada kita kan, seperti itu ya, mengurangi rokoknya. Jadi itu mungkin salah satu tipsnya, kita tidak perlu kemudian menganggap perokok itu musuh kita. Justru perokok itu perlu kita bantu sama-sama. Yang jahat itu yang bikin si perokoknya kecanduan, yaitu industri rokoknya. Begitu sih. Aku boleh satu tambah lagi cerita ya, karena bapakku sendiri juga dulunya perokok. Kemudian gimana caranya aku berpikir supaya beliau mau berhenti. Waktu itu aku lagi koas ya, dokteran gitu kan. Terus saya bilang sama bapak, Pak, kalau bapak pengen anaknya jadi dokter, bapak harus berhenti merokok. Kalau tadi kabarnya dengan santai, kalau aku rada serius gitu, agak menekan. Kalau misalkan bapak pengen anak bapak jadi dokter, maka bapak harus berhenti merokok. Alhamdulillah sejak itu beneran berhenti merokok. Jadi tadi balik lagi ya, perokok itu bukan penjahat, bukan seorang penjahat. Yang jahat itu adalah industri rokoknya. Malah perokok itu harus kita bantu sama-sama. Gimana kita menciptakan generasi tanpa rokok ini, kan kita tagline-nya generasi tanpa rokok ya gitu ya. Gimana kita kasih pemahaman pada orang-orang terdekat kita, dimulai dari keluarga, teman, kerabat gitu. Dengan yang baik-baik dulu, dengan yang santai-santai dulu, lalu mode serius gitu. Ya, ini mungkin dokter kita mau minta tipsnya buat orang yang udah tadi. Kira-kira ada nggak sih tips buat orang yang udah kecanduan merokok, buat biar bisa merokok itu apa gitu tipsnya? Kalau tadi kan penanggulangannya nih merokoknya, kalau sekarang lebih ke tips bagaimana cara berhenti merokok, tipsnya, cara buat pribadi, cara udah kecanduan merokok pengen berhenti gitu, tipsnya. Kalau aku tadi ya seperti tadi ya, kalau untuk biasanya kan banyak juga yang udah orang tua ya, tapi ini kan tagline kita kan generasi ya, generasi artinya lebih ke yang muda gitu ya. Tipsnya tidak mudah ya. Oh masya Allah, ini ada beberapa buku nih. Jadi kalau untuk yang rokok, tipsnya itu ya ditumbuhkan kesadaran kalau merokok itu nggak keren. Jadi dari mindsetnya tuh dimainin dulu gitu.
merokok itu nggak keren gitu ya. Kalau di TV kan kayaknya maskulin banget gitu, rokok itu kentalnya itu dengan maskulin, tapi kita bikin ya dengan yang laki-laki lah ya, dengan yang tadi Kak Bagja contohkan, yang merokok itu sebenarnya kalau efek negatifnya tuh udah lah, insya Allah semua udah pada tahu. Tinggal kita merubah mindsetnya, merokok itu nggak keren, merokok itu bukan gue banget. Jadi dari mindsetnya dulu gitu ya. Kemudian kalau dibilang mau pilih teman gaul, nggak bisa juga, ya karena udah gabungnya sama perokok. Tapi berarti memang pendekatannya lebih dari diri sendiri sama dari keluarga gitu, dan ya memang harus memilih lagi teman gaul, seperti itu kelihatannya. Sedikit saja. Iya, boleh ditambahin. Ya, mungkin sedikit tambahan, mungkin tadi fokusnya ke berhenti merokok buat diri sendiri. Tadi dari Teh Syifa nanyanya, sebenarnya ada 3 tipsnya. Yang pertama, berhenti merokoknya itu dengan pengurangan. Dari yang misalnya tadinya 2 bungkus sehari jadi sebungkus sehari, dari sebungkus sehari jadi 10 batang sehari, besoknya jadi 8 batang, jadi 4 batang, 2 batang, sampai akhirnya berhenti. Jadi itu pengurangan. Yang kedua, ada yang namanya penundaan, delay. Jadi perokok ini harus tahu jam-jam apa sih biasanya dia ngerokok. Mungkin kita biasanya habis makan ngerokok gitu kan, segala macam. Nah, dia harus tahu jam-jam berapa dia ngerokok gitu kan. Nah, misalnya biasa ngerokok jam 10, ditunda. Jangan jam 10 ngerokoknya, jam 2 siang, jam 6 sore, sampai akhirnya ditunda selamanya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dan ini sebenarnya cara yang paling ampuh, adalah berhenti seketika. Jadi berhenti seketika itu ketika sudah punya niat gitu ya, nawa itu gitu kan, niat untuk berhenti merokok, langsung hilangkan semua yang berhubungan dengan rokok. Ya, mungkin kadang-kadang suka ada kalau di kampung-kampung rumah di plafonnya tuh bungkus-bungkus rokok dikumpulin gitu ya, atau dengan pajangan, hilangin itu semua. Atau ada asbak-asbak, hilangin asbak-asbaknya. Makanya kawasan tanpa rokok itu salah satu indikatornya adalah nggak boleh ada asbak. Karena asbak itu kan jadi bikin orang ngerasa oh bisa merokok nih gitu kan. Hilangin asbaknya. Dan kemudian keluarga juga bisa bantu dengan substitusi. Substitusinya misalnya dengan ada cerita dari kader gitu ya, yang dia membantu keluarganya itu, suaminya, dengan menyediakan buah. Jadi ketika merasa mulut asem nih nggak ngerokok, atau pusing nih nggak bisa mikir gara-gara nggak ngerokok, pusingnya kan sebenarnya karena otaknya kekurangan nikotin tadi ya, nikotin tadi yang bikin kecanduan gitu kan. Nah, dia lagi karena nggak ngerokok terus jadi pusing gitu kan. Akhirnya diganti dengan selalu siapin stok buah. Jadi ketika pengen merokok digantinya sama buah. Mungkin yang lain-lain ada yang sama permen atau apa, tapi kalau permen takutnya sakit gigi ya. Masalah lain gitu ya. Jadi buah aja udah paling bener gitu ya. Jadi diganti sama buah. Mungkin seperti itu. Nah, tadi obat dokter Elia menjelaskan bahwa ubah lagi mindset kalau merokok itu nggak baik. Kan ada istilah kayak gini, hai laki-laki tanpa asap ada salam dari perempuan tanpa maker ya. Kayak gitu tuh ya, harus kita pegang dulu gitu. Kalau ya ngerokok itu nggak keren ya, ada istilah kayak gitu, berarti ya memang ngerokok itu nggak ada keren-kerennya gitu kan. Harus kita ambil baiknya gitu. Tadi juga bisa kita jajarin sama buah ya. Jadi kalau kita ngerasa kayak udah pusing atau apa, nah itu juga peran keluarga ngingetin, kita siapin buah segala macam. Nah mungkin di sini teman-teman juga ada yang mau berhenti merokok tapi belum bisa. Tadi tips-tipsnya ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab sama teman-teman di sini. Teman-teman masih semangat? Semangat? Harus nanya tuh. Ya, harus nanya yang masih semangat ya kan, Sunmorning santai morning sharing ya. Morningnya itu semangatnya, bukan cuacanya udah sore, semangatnya tetap morning ya. Nah, ini ada beberapa hadiah ya. Hadiahnya buku buat teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan terbaik. Jadi gimana? Ada yang mau bertanya, yang penasaran tentang rokok segala atau hal-hal berkaitan tentang rokok? Yuk.
yang Samperin aja. Atau ke depan. Biar masuk live video. Ada? Rokok itu kan sampah Ben. Ada cara khusus buat membuangnya gimana? tampung dulu untuk Pak. Langsung. Langsung aja. Ada pertanyaan kedua nggak? Kita tampung dulu ya. Boleh? Nur. Tadi tetap namanya? Ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nurul Fajri Rahmawati. Rumah saya di Ciawur. Saya kuliah di STKIP Bidang Mutiara. Oke, pertanyaannya tadi saya menyimak ada anak-anak itu udah mulai juga merokok kan. Ada sekitar 3,2 juta anak-anak yang sudah merokok. Ada tidak pencegahan mungkin seperti kayak program terutama pada anak-anak. Mungkin kalau orang dewasa udah agak bisa dibilang keras kepala ya, karena kebetulan bapak saya pun merokok, jadi agak susah dibilanginnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua lagi ya. Kita tampung dulu. Mungkin pertanyaan pertama itu ada nggak sih cara buat membuang limbah rokok ya, membuang rokok gitu kan, rokok itu biasanya cara membuangnya ya. Boleh? Mungkin kalau boleh Iya. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu reminder bahwa persoalan rokok itu bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga dia merusak lingkungan. Bener banget, ya kan, rokok itu limbah B3, bahan berbahaya beracun, gitu, ya kan. Kalau misalnya ditanya bagaimana mengolahnya, sejauh ini sih di Indonesia belum terlalu bisa ya untuk mengolah itu. Sampah yang lain-lain juga belum terlalu mengolah soalnya. TPU Bantar Kupang udah tingginya kayak gedung 16 lantai gitu kan. Jadi mungkin masih jauh ke sana. Dan berkaitan dengan pengolahan limbah rokok, ini jadi salah satu kewaspadaan kita juga. Banyak industri rokok yang akhirnya bikin CSR-nya dia mengolah limbah rokok. Ya, mengolah limbah rokoknya tuh misalnya puntungnya dijadiin hiasan gitu. Nah, kenapa kita harus waspada? Ini kan seakan-akan menganggap, oh rokok itu bermanfaat, nanti puntungnya bisa buat hiasan, jadi gak apa-apa ngerokok gitu. Ngumpulin puntungnya nanti jadiin hiasan, jadiin kerajinan, bisa dijual gitu kan. Nah itu hati-hati itu, ya kan, akhirnya malah menjadi pencitraan seperti itu. Jadi makanya sebenarnya kalau ditanya bagaimana menanggulangi sampah B3 dari rokok, jawaban terbaik adalah dengan tidak merokok, supaya tidak ada sampah B3-nya ya. Sampah yang lain juga masih belum kurus, jangan ditambah-tambah lagi sama sampah rokok, gitu ya. Begitu teman-teman jawabannya. Kalau di fasilitas-fasilitas kesehatan, kalau untuk sampah rokok itu masuknya ke sampah non medis gitu. Jadi memang akan dan itu disimpan di sampah non medis dan bukan ke sampah medis karena kan bukan termasuk medis, itu merupakan limbah non medis dan nanti akan ada prosedur khusus untuk yang non medis. Sudah terpuaskan? Ya, jadinya memang kalau di Indonesia intinya mah tidak ada perlakuan khusus untuk pengolahan limbah P3 tadi yang rokok gitu ya. Apalagi kalau kita di medis itu tidak termasuk medis, jadi ya, tentu saja berbeda cara penanganannya seperti itu ya. Izin jawab yang Nurul ya, antisipasi untuk perokok yang masih muda nih, generasi muda gitu kan. Kalau yang udah sepuh mah ya udah ada. Ya udahlah ya. Gitu. Nah, kalau di puskesmas itu ada program posrem, pos yang dulu remaja. Udah pada ikut? Kalau belum, aduh sayang. Ya, di Kota Sukabumi itu posremnya sudah jalan setiap hari Sabtu atau Minggu, tergantung dari masing-masing wilayah. Kesediaan remajanya untuk menyediakan waktunya di hari Sabtu atau Minggu. Nah,
yang seperti ini tuh bisa dipakai untuk itu yang tadi saya mau tanyakan. Bagaimana mengantisipasi agar anak-anak remaja kita nih insya Allah bisa selamat dari pengaruh buruk rokok. Seperti itu teh ya. Intinya bagaimana pendidikan anak usia dini itu diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif ya, ke pendidikan keislamannya, kemudian kembali ke masjid gitu ya, kemudian lingkungan keluarga dan mengikuti kajian-kajian kesehatan juga bagus ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak teralihkan dari tidak ada kesibukan gitu atau kesibukan-kesibukan yang tidak kita hari. Jadi lebih dari mulai anak-anak ketika dia misalnya SD gitu ya, kemudian SMP itu kan banyak kegiatan-kegiatan eksekuler kalau di sekolah gitu ya, jadi diarahkan ke kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kesenian gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang lebih memang positif. Iya. Benar banget, posyandu remaja. Kebetulan di Jakarta juga saya ikutan ngedampingin teman-teman posyandu remaja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang usianya 13 sampai 19 tahun ya, usia remaja tuh ikutan posyandu remaja gitu ya. Nah, terus selain itu juga udah lebih ya. Semangat remaja ya. Atau ajakin adik-adiknya, ayo temenin ke posyandu remaja gitu. Terus sepakat juga sama Dr. Agus bahwa lingkungan juga berperan penting. Makanya kalau di aspek perlindungan anak, kan di Indonesia ada undang-undang perlindungan anak ya. Mungkin sedikit menarik ulur, undang-undang perlindungan anak itu awalnya dari konvensi hak anak. Konvensi hak anak itu perjanjian internasional juga sama kayak CTC. Tapi Indonesia udah tanda tangan tuh kalau itu setuju untuk konvensi hak anak. Makanya ada undang-undang perlindungan anak. Nah, di dalam perlindungan anak ini ada istilah yang dikenal butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Jadi kalau untuk membesarkan seorang anak aja butuh orang sekampung, apalagi anaknya ada 40 juta. Di Indonesia ada 40 juta anak ya, mungkin udah nambah sekarang kayak gitu. Nah, selain dari posyandu remaja tadi, di dalam konteks perlindungan anak ini juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada yang namanya program Kabupaten Kota Layak Anak gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan advokasi teman-teman juga bagaimana supaya Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ini menjadi kabupaten kota yang layak anak. Nah, dari kabupaten kota layak anak itu ada indikator-indikatornya. Salah satunya yang berkaitan dengan hal generasi tanpa rokok ini itu di indikator 17 mengenai harus ada kawasan tanpa rokok dan regulasi melarang iklan rokok. Nah, tingkatan kabupaten kota layak anak itu ada 5, dari Pratama, Madya, India, Utama, lalu sampai paripurna. Nah, di Indonesia belum ada satupun dari 500 lebih kabupaten kota yang sampai tahap paripurna. Mentok-mentok di Utama. Dan biasanya di beberapa kota itu yang mentok di Utama adalah gara-gara mereka masih mengizinkan iklan rokok, gitu kan. Nah, jadi dengan perspektif perlindungan anak ini gitu ya, ada indikator 17 tentang kawasan tanpa rokok sama pelarangan iklan rokok gitu kan. Nah, ini melengkapi juga ketika orang tua, guru sudah ngasih edukasi di sekolah, di rumah, tapi kemudian ketika keluar atau ketika lagi main anak-anaknya ngelihat iklan rokok terus, maka anak-anak akan jadi bingung. Jadi ini sebenarnya ngerokok itu baik atau buruk sih? Kok dibilangin rokok itu buruk segala macam, tapi yang ngerokok banyak, iklan-iklannya di mana-mana, gitu kan? Makanya dengan adanya kabupaten kota layak anak ini, gitu kan, bisa tuh kita dukung pemerintah supaya menerapkan benar-benar kawasan tanpa rokoknya sama pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti itu. Gimana dulu? Jadi itu tadi salah satunya ada posyandu remaja, juga mungkin salah satu programnya itu kalau di saya kan di kami ya itu di gitu. Kalau di kami itu ada ini, biasanya kita dilarang merokok. Di organisasi ada memang beberapa organisasi kepemudaan ya di peraturan kepemudaan itu dilarang merokok. Nah, di organisasi di kami itu dilarang merokok.
apa ya, buat kadernya itu dilarang merokok, tapi memang ketika berkumpul aja, berkumpul kadernya. Tapi kalau di luar itu silakan merokok, tapi ketika di dalam forum itu kita tidak merokok. Jadi memang ketika ada di dalam forum mau merokok, jangan nih anak-anak kami doang. Ketika di luar lagi ngobrol sama anak kami tadi kayak temennya kami aja, oh ini ada ini, jadi aku nggak boleh merokok. Ketika apa ada suatu mungkin teman-teman di sini kan aktivis dari komunitasnya, komunitas organisasi, mungkin di organisasi komunitasnya bisa menerapkan peraturan tersebut, peraturan tidak merokok gitu. Nah, jadi ketika bertemu di luar, melihat teman satu komunitasnya juga bisa terbentuk mindset seperti itu, yang dimana aku ketemu teman sekomunitas ini di komunitas peraturannya nggak boleh merokoknya tuh nggak boleh merokok. Ya seperti itu dulu aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya masih ada 2 buku lagi. Wah, Rina, Mbak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Azela, saya dari TPL. Izin bertanya ya. Tadi kan rokok herbal itu baik untuk tubuh ya. Manfaat dari rokok herbal itu sendiri apa? Iya, ini langsung. Iya. Ini dalam tanda kutip fun fact ya. Jadi cuma di Indonesia yang ada namanya istilah rokok herbal. Jadi mungkin kita brainstorming dikit. Herbal itu biasanya apa? Yang menyangkut dengan tumbuhan alami gitu kan, alami tanaman. Sebenarnya nggak perlu dibilang ada rokok herbal khusus. Rokok yang biasa juga kan dari daun. Ya, jadi sebenarnya nggak ada istilah rokok herbal atau misalnya ditambahin zat apa buat khasiat apa ya, tapi ketika dia disampaikan atau disalurkannya dalam bentuk lewat rokok ya kan, yang ketika dibakar kemudian ada residunya, jadi ada tarnya gitu kan, kemudian juga dia sama-sama dari tembakau, kecanduan segala macam gitu kan, jadi sebenarnya sama aja kayak rokok biasa gitu. Nah ini memang pernah jadi pembicaraan unik juga kalau ngobrol sama teman-teman dari negara lain tuh, mereka kaget tuh di Indonesia ada sampai disebut rokok herbal. Jadi kayak ada gitu ya orang-orang yang menganggap rokok itu buat kesehatan gitu. Padahal di negara lain udah hatam tuh, udah hatam rokok ya pasti bikin sakit gitu kan, nggak ada, ini sangat kesehatan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, mungkin ini juga ya sedikit menambahkan, biasanya banyak juga yang bilang oh rokok itu bermanfaat buat biar gampang pikir, biar dapat kreativitas gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh bukan manfaat. Kenapa kemudian orang-orang bilang bahwa dengan merokok bisa nambah kreativitas? Karena dia sebenarnya sudah kecanduan tadi. Ketika orang kecanduan itu kan nikotin diserap ya ke tubuh kita, masuk ke reseptor di otak, kemudian dia mengeluarkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu yang bikin kita rasa rileks, nyaman, tenang gitu kan. Nah ketika orang yang sudah kecanduan, dia membutuhkan nikotin itu untuk mengeluarkan perasaan rileks, nyaman, tenangnya itu. Padahal hormon dopamin ini bisa didapat dari kita berolahraga, melakukan hobi ya kan, atau sekadar teman-teman ujian dapat nilai 100 happy kan. Nah itu tuh perasaan happy itu memunculkan hormon dopamin itu tadi. Nah kenapa kemudian akhirnya banyak orang bilang manfaatnya bikin bisa mikir? Karena ya ketika mereka sudah kecanduan, kadar dopaminnya menurun gara-gara belum merokok, akhirnya nggak bisa mikir gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan manfaat, itu sebenarnya justru efek samping, justru kita kasihan. Kenapa? Untuk bisa belajar, untuk bisa bekerja, untuk bisa kreatif, harus merusak diri sendiri dulu kan gitu. Kenapa untuk bisa produktif harus merokok dulu, kan kasihan. Mendingan ya kita produktif dengan hal-hal yang menyehatkan juga seperti itu. Mungkin kita tes ya. Mana tuh yang jawab? Bisa rokok yang belum ada di Indonesia? Tidak ada. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ada lagi.
Atau mungkin dua penanya lagi, atau satu penanya lagi. Ada? Ayo. Kakak yang cowoknya belum ada yang nanya nih, mungkin biar semuanya dapat hadiah. Ini satu lagi nih, belum nih? Ini juga termasuk norma gender nih. Biasanya mikir kesehatan tuh cewek semua. Cowok-cowok udah biarin lah cowok ini. Ayo. Peduli kesehatan. Apa nih? Payung. Ya, izin bertanya, saya Yusmili dari Kelurahan Cisarua. Ya, ini sebenarnya kan banyak peringatan-peringatan kepada warga masyarakat terkait dengan dampak bagi perempuan, anak, ya, orang dewasa. Bisa dibantu dijelaskan kira-kira yang lebih spesifik ya. Kalau perempuan itu kira-kira organ apa saja yang nanti akan berpengaruh ketika dewasa atau misalnya tua. Begitupun dengan anak-anak. Ya, terima kasih. Langsung jawab aja boleh sama yang perempuan memang rokok ini secara medis ya kayak ada efek terhadap organ reproduksi yaitu untuk kesuburan gitu. Jadi memang berpengaruh terhadap hormon yang menimbulkan nanti berkurangnya kesuburan dari organ reproduksi. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa wanita yang merokok berat itu cenderung untuk mandul, tingkat kemandulannya itu tinggi. Kemudian kalau untuk anak-anak tadi bisa menimbulkan gangguan tumbuh kembang tadi, karena kan zat-zat yang berbahaya tadi yang berpengaruh terhadap perkembangan dari hormon tumbuh kembang. Bapak bagaimana? Iya boleh. Iya boleh. Ya mungkin nambahin sedikit yang terkait anak gitu ya. Kenapa sih kita lebih menekankan untuk melindungi anak-anak gitu kan daripada yang orang dewasa? Ya udahlah ya gitu kan. Karena anak sendiri itu kan sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, tadi kita jelaskan otaknya, organnya masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga anak-anak itu jauh lebih mudah kecanduan daripada orang dewasa. Gitu. Bahkan dari beberapa data terakhir, 75% anak-anak yang mencoba untuk berhenti merokok itu gagal. 75% mereka gagal karena kecanduannya sudah lebih parah gitu kan daripada orang dewasa. Kalau misalnya dia baru coba-coba rokok gitu ya, ketika usia dewasa dia masih lebih bisa gitu ya untuk mengontrol gitu kan, untuk kemudian terhindar dari kecanduan. Tapi kalau anak-anak karena masih dalam masa pertumbuhan perkembangan itulah, ketika masuk zat nikotin ke tubuhnya, diterima otaknya, jadi lebih mudah untuk ketergantungan. Makanya perspektif perlindungan anak ini sangat penting gitu ya, untuk tadi supaya anak-anak tidak ada yang terpapar rokok gitu kan, baik itu menjadi perokok ataupun menjadi perokok pasif seperti itu. Nah, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya. Satu lagi itu pertanyaan terakhir ya dari saya gitu sebagai moderator. Ini lagi ini mah. Ini tadi kan kita sempat bahas bahaya rokok buat kesehatan. Nah, ini kan bahaya rokok, efek samping rokok di samping kesehatan mungkin boleh mungkin dari faktor ekonominya atau faktor lingkungannya tadi, terus faktor sosialnya dan sebagainya gitu. Jadi faktor pengaruh rokok di luar kesehatan gitu. Mungkin boleh dijelaskan boleh sama dokter atau sama keluarga. Iya. Kalau dari luar kesehatan fisik, tadi kan udah dijawab ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa berdampak kan. Ngaruh juga di kesejahteraan emosional berkaitan dengan produktivitas tadi ya, yang jadi gak bisa produktif kalau merokok. Kemudian misalnya di lingkungan itu, puntung rokok itu juga sebenarnya mengandung plastik
ya ibaratnya mengandung plastik gitu ya. Dan puntung rokok itu selama beberapa tahun terakhir kan suka ada aktivis lingkungan yang bersih-bersih pantai gitu ya. Itu puntung rokok itu menjadi sampah terbanyak yang ditemukan. Jadi sangat mencemari lingkungan. Karena kan orang nggak ngerasa rokok kecil, buang aja lempar atau di jalan kalau di jalan lempar begitu aja ya kan. Lama-lama numpuk, bahkan misalnya kita ngomongin perjalanan sampah dari jalan ke tiup angin masuk ke selokan, ke bawah air hujan ke sungai, ke bawah ke laut, ngumpul di laut. Puntung rokok ya kan, sampah dari rokok. Dan akhirnya ada juga biota-biota laut, termasuk misalnya burung-burung, mereka ngira si puntung rokok ini sebagai makanan gitu kan. Ada tuh beberapa foto gitu ya yang menunjukin ketika induk burung ngasih makan anaknya, biasanya kan ngasih makan cacing gitu-gitu ya. Ini jadinya ngasih makan puntung rokok kayak gitu. Jadi benar-benar dampaknya bukan ke manusia doang, tapi ke alam sekitar juga gitu, makhluk hidup yang lain. Kemudian dari faktor ekonomi, kalau secara makro tadi udah sempat kita bahas, biaya untuk mengobatin kesehatan jauh lebih besar. Ketika ditarik ke individu pun sama ya, ketika orang udah sakit gara-gara rokok, kanker gitu ya, terutama itu sulit pengobatannya dan butuh biaya sangat besar. Udah harus mengeluarkan biaya sangat besar, dengan dia mengikuti pengobatan kanker, ada yang harus kemoterapi setiap hari ke rumah sakit, ya kan berjam-jam. Dia jadi kesulitan juga untuk bekerja ya kan. Kalau misalnya beliau itu tulang punggung keluarga, akhirnya keluarganya jadi kekurangan pemasukan segala macam ya kan. Terus juga mungkin beberapa waktu terakhir suka baca berita, ini berpengaruh juga ke masuknya kebutuhan nutrisi gizi di keluarga. Banyak keluarga terutama yang di level pendapatan rendah, ini yang jadi ironisnya gini ya, keluarga yang justru pendapatannya rendah, tapi mereka justru yang banyak mengeluarkan uang untuk rokok. Jadi mereka sebelum ke situ ya, pengeluaran keluarganya itu yang pertama beras, Indonesia beras. Yang kedua rokok. Yang ketiga beberapa tahun terakhir sempat pulsa. Jadi kaget kan? Beras, rokok, pulsa. Daging gitu ya. Kemudian telur, protein buat kesehatan, pendidikan itu jauh di bawah rokok. Mereka lebih memilih mengeluarkan uang untuk beli rokok daripada untuk makanan sehat anaknya. Makanya mungkin di beberapa berita Pak Menkes sebutin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau ada bantuan atau apa, uang jangan dibelikan rokok, belikan telur, contohnya seperti itu ya kan. Jadi ngaruh tuh dari sisi ekonomi ke situ, ngaruh juga ke nutrisinya gitu kan anak-anak. Dan mungkin saking kayak jadi banyak banget ya. Nah ini banyak banget dampak-dampaknya bukan hanya dari kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental gitu ya, kesehatan lingkungan atau lingkungan itu sendiri, makhluk hidup yang lain juga kena. Nutrisi, terus juga kalau sekarang mungkin sekolah SD SMP itu gratis kan ya. Nah tapi beberapa lama sebelumnya itu ada juga keluarga yang anaknya nih sekolah butuh biaya, tapi karena tadi pengeluarannya lebih milih untuk rokok, akhirnya anaknya putus sekolah gitu. Ada juga bahkan mungkin yang jadi salah satu contoh kasus ini, contoh bukan secara umum tapi secara spesifik, bisa mempengaruhi masa depan dia untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena ada beberapa kalau misalnya di SMK itu kan kayak lulus langsung kerja gitu ya. Beberapa perusahaan itu mewajibkan ada cek kesehatan paru-parunya, dan banyak, salah satu kisahnya di Jabodetabek itu ketika di sekolah itu ada 40-an orang yang daftar, kemudian ada seleksi, itu sisa 30. Tapi pas seleksi cek kesehatan, yang keterima cuma 3, karena yang lain pada ngerokok gitu kan. Akhirnya rokok menjadi membunuh masa depan mereka seperti itu. Karena ya kalau misalnya orangnya ngerokok, karyawannya ngerokok, berarti kan ada potensi penyakit. Perusahaan nggak mau keluar duit buat ngebayarin orang yang sakit itu, kan gara-gara dia sendiri soalnya ibaratnya. Mungkin gitu. Dengan azan dulu.
Iya, alhamdulillah ya, barusan di pertengahan jam dulu. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke closing statement, mungkin dari masing-masing, dari dokter, dari dokter Yani dulu, ke dokter Ales, lalu dari Angga untuk closing statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya, karena saya dokter gigi ya, tadi kan di awal sudah disebutkan bahayanya rongga mulut ya, dan juga terkait dengan Ramadan ini bau mulut tuh, halitosis ya, bahasa Jawanya halitosis. Jadi itu ya nggak banget lah, pokoknya segala hal tentang rokok itu kan nggak banget gitu ya, sama sekali nggak ada manfaatnya. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa apa ya, lebih banyaklah berdoa sama Allah ya, karena menghentikan rokok ini tidak hanya dari satu sisi, tidak bisa hanya dari satu sisi. Seperti tadi kamu bilang, kita tidak bisa menstigma kalau perokok itu mereka yang bad person gitu ya, orang yang tidak. Mereka adalah korban. Bagaimana mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita doain deh teman-teman kita yang pada rokok, mudah-mudahan mereka bisa kita bantu untuk beralih ya. Kemudian juga orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita siapapun, mudah-mudahan semuanya bisa dikembalikan arahnya gitu, dan sehat kembali oleh Allah, seperti itu. Kalau dari saya, satu kesimpulannya bahwa kita semua setelah mendengarkan bagaimana bahayanya rokok, kemudian perkembangan rokok yang ternyata sudah sampai mengalami kekiniannya ya, yang ternyata saya juga banyak dapat ilmunya dari sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi campaign dari anti rokok. Kita semua mengkampanyekan anti rokok lebih gencar lagi setelah sepulangnya dari sini, karena ini akan merusak keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Ya. Dan mudah-mudahan kita semakin gencar lagi untuk mengkampanyekan anti rokok ini. Kalau dari saya mewakili teman-teman gerakan budaya CTC juga, ini kita pengen ngajak teman-teman bukan hanya gerakan budaya CTC aja yang ngomongin pengendalian tembakau, tapi teman-teman juga semua bisa ngomongin pengendalian tembakau. Jadi saya juga ingat tadi Dr. Anes di klinik
Gasan juga ya, itu aktif banget juga tuh ngomongin pengadaan tembakau sama kayak Muhammadiyah gitu ya, kemudian yang lain-lainnya juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk mulai melakukan aktivitas kampanye, apalagi kalau misalnya teman-teman kami di sini di Bogor aja, teman-teman kami itu termasuk salah satu yang mendukung peraturan daerah Kota Bogor tentang kawasan tanpa rokok waktu tahun 2009. Perda KPR pertama di Indonesia itu salah satunya atas dukungan teman-teman kami juga. Jadi kenapa enggak di Sukabumi ini teman-teman Forum Indonesia Muda, teman-teman kami, teman-teman kegiatan literasi ya, ikut juga kampanye dan advokasi untuk pengendalian tembakau dengan supaya implementasi kawasan tanpa rokoknya bisa lebih baik, gitu kan. Kemudian juga ikut, terutama mungkin di sini yang kelihatan supaya Kota Sukabumi sama Kabupaten Sukabumi nggak ada lagi iklan rokok, ya kan? Kita menyambut 2024 ini tahun pemilu, ya kan? 60% pemilih adalah kaum muda, usia kita. Nah, makanya kita suarakan dari sekarang, kita suarain ke para calon-calon wakil rakyat, calon. Tapi 2024 tuh serentak ya, presiden, ke DPR RI, gubernur, wali kota, bupati, itu jadi signifikan banget. Dari sekarang kita sampaikan kepedulian kita untuk pengendalian tembakau ini. Kita cari orang-orang yang memang mau memperjuangkan perjuangan kita. Kalau minjem istilah teman-teman Muhammadiyah, ini jihad kita di pengendalian tembakau itu, ya kan? Cari yang mereka mau mewujudkannya. Kita pilihlah orang-orang yang mendukung kesehatan, mendukung kesejahteraan. Jangan mendukung mereka-mereka yang malah pro sama industri rokok. Seperti itu mungkin closing statement-nya tersebut. Terima kasih kepada narasumber yang materinya, ilmunya untuk kita yang ada di sini. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk kita sendiri dan umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah ya udah 2 jam ya, nggak kerasa 2 jam kita berbincang-bincang soal rokok ini, kayaknya nggak ada habisnya. Mungkin nanti akan ada kegiatan lagi lebih lanjut ya soal rokok ini. Untuk sekarang alhamdulillah dicukupkan. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kita akan majelis saya Siva sebagai moderator pada kali ini izin menutup kegiatan generasi talkshow generasi anti rokok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita ini dulu dokter, siapa dari penanya yang paling bagus kira-kira ada? Iya, semuanya bagus ya. Teriani, Teh Nurul, Teh Minanya nggak ada. Nggak kelihatan ya. Ya udah, karena semuanya bagus jadi dapat semua kan? Dapat semua. Pas ya. Pak Yus yang ini ya. Salah. Iya. Oke, teman-teman kesini kita foto ya. Foto buat pegang begini. Iya. Yang ini karena tadi semuanya bagus, jadi yang pilih jawaban pertanyaannya mungkin menarik lah karena semuanya bagus ya. Menurut